I'tikaf, kita lanjutkan pembacaan kitab Tafsir Jalalain, tafsir yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain, amin. Kemarin kita membacakan masih di surah Al-Baqarah ayat 273. Sekarang kita lanjutkan di ayat 274, masih membicarakan tentang sedekah. Kalau di ayat kemarin Allah membicarakan tentang bagaimana salah satu orang yang berhak untuk menerima sedekah adalah orang fakir yang mereka itu tertahan tidak bisa mencari rezeki karena mereka sibuk berjihad di jalan Allah dan sibuk berjihad di jalan Allah dan sibuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan mempelajari Al-Qur'an, sibuk menghafal Quran, sibuk menghafal hadis, sibuk mencari ilmu, sehingga mereka tidak bisa untuk mencari rezeki, rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang disitulah dituntut untuk muslimin yang lain untuk membantu kehidupan mereka. Itu kalau dicontoh di sini adalah kaum Suffah, kaum ahlu Suffah, yang mereka itu semuanya 400 orang. Kaum Suffah itu adalah kaum muhajirin yang diusir dari Mekah sehingga mereka hijrah ke Madinah, dan kemudian mereka sekitar 400 orang itu menjadi santri khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka belajar, siangnya berjihad di jalan Allah, malamnya belajar di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketua mereka adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar, ataupun lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kemudian sekarang kita lanjutkan tentang pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersedekah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini ayat ini sebagian ulama mengatakan ini ayat turun pada kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu, beliau dikisahkan haitsu tasaddaqa bi 40,000 dinar. Beliau pernah bersedekah sebanyak 40,000 dinar. Oh subhanallah. Sedekah para sahabat 40,000 dinar. Satu dinar itu sekitar 4,25 gram. Nanti satu dinar sekitar 4,5 juta. Ini beliau infaknya bersedekah 40,000 dinar. Berapa miliar itu? Satu dinar 4,5 juta. 4,000. Oh, 4,000 saja sudah 4 miliar. Ini 40,000. Oh, subhanallah. Itu infak 40,000 dinar. Itu Sayyidina Abu Bakar pernah bersedekah segitu. Beliau membagi 10,000 bil-lail, 10,000 di malam hari. Pernah Sayyidina Abu Bakar melakukan seperti itu. Infak 40,000 dinar, 10,000 bil-lail, 10,000-nya di malam hari, wa mithluha bin nahar, dan 10,000-nya di siang hari, wa mithluha sirran, 10,000 dalam keadaan sembunyi, tidak ketahuan sama orang, wa mithluha alaniyah, 10-nya lagi dalam keadaan terang-terangan. Jadi itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu infak sebanyak 40,000 dinar. Itu yang pernah sebagian mufassir mengatakan ini ayat untuk turun ke Sayyidina Abu Bakar. Waqila, ada sebagian mufassir mengatakan bahwa ayat ini turun fi Ali,
turun ayat ini tentang kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Haitsu kana ma'ahu arba'ah dirham. Sayyidina Ali saat itu cuman memiliki 4 dirham. Kekayaannya cuman 4 dirham. Sayyidina Ali. Kemudian apa yang beliau lam yamlik ghairaha. Beliau cuma memiliki saat itu 4 dirham, enggak ada lain sama sekali. Fatasaddaqa bidirhamin lailan. Kemudian beliau apa yang beliau lakukan? Malam hari beliau sedekah 1 dirham. Wa bi akhar nahara, 1 dirham lagi beliau infak siang hari. Wa bi akhar alaniyah, dan 1 dirham lagi beliau infak dalam keadaan terang-terangan. Wa bi akhar sirran, 1 lagi beliau infak dalam keadaan tersembunyi. Ini walaupun ayat ini pada dasar ayat ini diturunkan untuk mereka berdua ini, walaupun khilaf mufassirin, artinya Allah, tapi untuk dalam penerapan ayat ini tidak khusus ke mereka berdua. Artinya di sini orang yang berinfak di siang dan di malam terang-terangan tersembunyi, 4 sekaligus dia infak. Ini orang memiliki nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malahan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap pagi bertanya ke sahabat, siapa yang pagi ini sudah infak? Oh, langsung pada tunjuk tangan semua. Makanya alhamdulillah kita punya celeng-celeng ini, punya kotak amal. Setiap pagi salat subuh langsung seberapa. Oh, itu masya Allah, itu amalan paling bagus. Malahan kita dulu sempat di Yaman itu, salah satu program Habib Umar hafizahullah, Habib Umar bin Hafiz, beliau punya program namanya Bakiru. Bakiru itu artinya bersedekah pagi-pagi. Jadi ada di sana itu beliau ngumpulin itu uang sedekah, beliau yang bukan koordinir sih, tapi di bawah beliau, orang bawah-bawahnya beliau, yang ngumpulin baik berbentuk zakat atau berbentuk infak sampai banyak, subhanallah. Itu dibagi kapan? Dibagi ke penuntut ilmu di waktu subuh. Di giliran waktu subuh yang datang ke masjid dibagi. Itulah namanya infak bakiru. Jadi infak di subuh hari. Jadi seperti yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Jadi beliau melakukan infak, beliau membagi siang infak, malam infak, dalam keadaan terang-terangan beliau infak, tersembunyi juga infak. Dan di sini juga artinya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki infak dalam 4 hal ini sekaligus. Jangan semua infak kita di malam hari. Jangan semua infak kita di siang hari. Kalau bisa dicicil. Siang hari ada, malam hari ada. Ini tujuan untuk apa? Karena kalau misalkan di malam hari kita sempat riya, bisa jadi yang kita infak di siang hari enggak riya. Bisa jadi yang kita infak dalam keadaan terang-terangan timbul riya, maka ada sedekah yang kita infak dalam keadaan tersembunyi yang di situ enggak riya. Ataupun sebaliknya, yang kita infak di malam hari ada kemungkinan untuk riya, bisa jadi yang di siang hari tidak riya. Tapi kalau infak sekaligus. Kalau sekali riya di situ sudah enggak dapat apa. Enggak dapat apa-apa. Inilah yang Sayyidina Abu Bakar lakukan. Jadi 40.000 dinar beliau tidak infak sekaligus, walaupun sebenarnya boleh-boleh saja infak sekaligus 40.000 dinar selesai. Tapi yang beliau lakukan dicicil malam hari, siang hari. Tujuan untuk apa? Supaya kalau misalkan infak ini sempat bermasalah, bisa jadi entar kawannya yang di siang hari aman. Apabila infak yang di siang hari itu bermasalah, bisa jadi yang di malam hari itu bagus. Tidak ada unsur riyanya. Tapi kalau sekaligus dan di situ sempat unsur riya, sudah. Jadi ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kebutuhan si penerima. Marhaban. Jadi pagi itu harus masyarakat. Ya, kalau ada yang minta ya bagus. Iya. Jadi dibagi, ada yang bisa jadi orang butuhnya siang kasih siang, ada yang butuh malam kasih malam. Tapi artinya sedekah kita usahakan dalam full itu ya, siang ada sedekah, malam sedekah, kemudian ada sedekah yang terang-terangan, ada yang sedekah yang secara
tersembunyi yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini pada dasarnya sebagian ulama mengatakan turun untuk pujian Sayyidina Abu Bakar, sebagian ulama mengatakan ini ayat turun untuk pujian untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Tapi yang sebenarnya ini ayat walaupun turun mereka berdua, tapi ini ayat untuk diterapkan ke semua mukmin, sampai akhir zaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Orang-orang yang berinfak harta mereka di malam hari, wan nahari, dan di siang hari. Jadi malam hari sedekah, siang hari juga sedekah. Sirran, dalam keadaan tersembunyi, wa alaniyatan, dalam keadaan terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka itu pahala mereka di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sekedar pahala, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan terhadap mereka. Ini di hari kiamat. Di hari kiamat di mana semua makhluk saat itu takut ke Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di padang mahsyar, di detik-detik pengen dihitung hisab. Detik-detik mau dihisab, detik-detik mau ada namanya mizan, ditimbang amal kita, banyak yang baik atau banyak yang jahat. Itu saat itu waktu yang paling kita takuti, waktu yang paling khawatir, untuk waktu yang paling ditakuti oleh semua makhluk. Mungkin sekarang kita masih hidup nggak kerasa itu, nggak ada satupun yang kerasa bahwa itu saat itu sangat menakutkan. Dan waktu yang paling takuti yang kedua adalah dalam kubur. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengar masalah neraka, beliau biasa. Artinya tidak setakut ketika takut, tapi tidak setakut ketika mendengar kisah tentang kubur. Oh, giliran menjelaskan tentang kubur ya sampai nangis. Akhirnya sahabat beliau bertanya, Sayyidina Umar, ini giliran mendengar masalah neraka, kata engkau enggak setakut ketika mendengar masalah kuburan? Oh, kata beliau, ini kubur penentuannya kubur. Kalau di kubur aman, insyaallah di kiamat aman. Kalau kubur bermasalah, fama ba'dahu asyad, maka yang setelah kubur ini lebih parah. Makanya kata beliau, penentuannya di alam kubur. Kalau alam kubur aman, insyaallah aman. Itu alam kubur ya subhanallah. Bisa Bapak baca bagaimana alam kubur yang ketika kita dalam keadaan sendiri, tidak ada satupun makhluk yang dulu kita elok-elokan, yang dulu mencintai, yang katanya I love you sehidup semati. Nggak ada istilah sehidup semati sendiri kubur. Nggak ada sehidup semati, ya sehidup mungkin, tapi giliran mati nggak ada yang mau bareng. Nah, yang silahkan, kalau kamu mati duluan, kamu mati aja duluan. Nggak ada yang mau bareng. Itulah kehidupan manusia. Tapi untuk yang berinfak di malam hari, siang hari, infak dia ada yang di malam hari, ada yang siang hari, ada yang dalam keadaan terang-terangan. Tapi ada juga infak yang ia lakukan dalam keadaan tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh dia dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi penerima sendiri tidak mengetahui. Apa kata Allah? Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka itu pahala mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 'inda rabbihim, pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini enggak terhitung. Kalau sudah di sisi Allah, itu balasannya terserah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, orang yang berinfak, perumpamaan orang yang infak di jalan Allah ibarat satu biji yang menghasilkan 700 biji. Artinya 1:700. Apakah terbatas 700? Tidak. Wallahu yudha'ifu liman yasha.
dan Allah akan melipat gandakan lagi lebih dari 700 ke siapa saja yang kehendaki, termasuk orang ini nih. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka adalah pahala mereka di sisi Allah Subhanahu, pahala di sisi Allah, artinya berapapun yang Allah kehendaki untuk diberikan. Wala khaufun 'alaihim, itu yang kedua, dan tidak ada ketakutan terhadap mereka. Yang jadi pertanyaan, ketika ada pahala kenapa takut? Oh tidak. Sebelum kita diputuskan dari surga neraka, itu waktu yang paling mengkhawatirkan. Di dalam alam kubur itu waktu yang paling mengkhawatirkan sebelum kita merasakan nikmat surga. Itulah hum ajruhum, itu di surga entah. Pahala di surga, ambil itu, makan isi surga. Tetapi sebelum itu, oh ada masa di mana semua manusia merasa ketakutan. Tapi khusus bagi mereka, la khaufun alaihim. Dapat pahala, di ujung mereka mendapatkan pahala. Sebelum mendapatkan pahala, sebelum mendapatkan surga, mereka di situ tidak ada rasa takut. Ketika dihisab tidak merasa takut, ketika ditimbang amal tidak merasa takut. Ini khusus, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan terhadap mereka. Kemudian walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasakan kegundahan. Artinya aman, enteng, hisab lewat, sirat lewat, mizan lewat, masuk surga insyaallah tanpa hisab, tanpa sirat. Semoga kita termasuk golongan mereka. Orang yang berinfak di siang, malam, pagi, siang, malam, dalam keadaan tersembunyi dan dalam keadaan terang-terangan. Untuk besok insyaallah kita membacakan tentang orang sebalik dari infak. Kalau infak artinya orang yang menambahkan hartanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara nampak, secara zahir berkurang. Nampak secara zahir itu berkurang, tapi pada hakikatnya itu harta bertambah. Ada satu lagi bentuk yang secara zahir dilihat, kalau dilihat sepintas hartanya bertambah, tapi pada hakikatnya berkurang. Makanya ini besok Allah, yang sekarang, yang semua yang kemarin kita baca, itu sesuatu pekerjaan yang secara yang terlihat harta berkurang, tapi pada hakikatnya bertambah. Yang besok akan kita baca adalah pekerjaan yang secara zahir nampak bahwa hartanya bertambah, tapi pada hakikatnya berkurang. Yang akan kita baca besok insyaallah, alladzina ya'kuluna riba. Allahumma waffiqna لما يقربنا إليك وإلى جنتك من الصلوات ومن الزكوات ومن الصدقات ومن الأعمال الصالحة غيرها برحمتك يا أرحم الراحمين وأبعد عنا كل ما يقربنا إلى نارك من الربا ومن أكل الحرام ومن أخذ أموال الناس بالباطل برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. مرحبا. Quran Allah katakan berinfak, jangan terlalu banyak. Ya. Kalau moderatnya gimana, Ustaz? Apa persentase dari apa? Moderatnya seukuran tidak menyesal setelah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Dalam hal sedekah, jangan kamu jadikan tangan kau terbelenggu seperti ini. Artinya enggak pernah seperti ini, keikat seperti ini. Jangan, artinya pelit. Tapi di setelah itu wala tabsutha kullal basut. Giliran menjulurkan tangan untuk memberi, jangan semuanya seperti ini. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Fataq'uda maluman mahsura. Setelah infak, apa yang terjadi? Kamu duduk dalam keadaan maluman, kamu caci diri sendiri. Ngapain saya sedekah tadi? Harusnya saya tiba-tiba butuh. Itu infak. Fataq'uda maluman mahsura. Mahsura artinya dalam keadaan menyesal. Waduh, kalau saya enggak sedekah tadi, saya sekarang lagi butuh. Ini anak saya minta susu, tadi uang sudah habis. Tidak. Jadi infak, di ayat yang lain Allah katakan, ketika Allah menjelaskan sifat ibadur rahman, orang-orang yang benar hamba Allah, walladzina yunfiquna
walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang yang ketika berinfak lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yaqturu, dan tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan ambillah jalan tengah yang tidak dianggap pelit dan tidak dianggap berlebihan. Seperti ukurannya bagaimana? Ukuran sekiranya yang tidak membuatmu menyesal setelah itu. Ukuran yang tidak, kecuali bagi orang yang memang tawakal ke Allah kuat. Sayyidina Abu Bakar, silakan. Kalau orang yang iman ke Allah kuat, tawakalnya benar-benar kuat, artinya walaupun dia infak semua harta tidak bakal menyesal sama sekali. Nah, itu silahkan infak semua. Silahkan infak semua. Tapi kalau kayak kita akhir zaman ini, waduh, jangan. Infak tengah-tengah, yang tidak terlalu banyak yang sekiranya membuat kita menyesal setelah itu, yang tidak terlalu sedikit yang sehingga kita dianggap orang pelit. Artinya yang kebutuhan pokok, yang kebutuhan kita aja, infak yang selebih dari kebutuhan, yang selebih dari kebutuhan. Allah a'lam.